Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan permainan catur ya. Kali ini kita ambil topik kalah perwira, putih bisa membalikkan keadaan dan menang skakmat ya. Tentu di permainan catur ini kadang-kadang ada suatu hal yang itu amazing ya. Jadi dalam permainan yang sudah kalah perwira tapi dengan strategi yang jitu, putih mampu membalikkan keadaan. Oke, mudah-mudahan permainan catur ini bisa dinikmati dan tentunya menjadi wawasan kita dan bisa kita nikmati. Selamat menikmati. Oke, kita mulai di sini. Putih melangkahkan pion, dijawab oleh hitam dengan langkah satu saja. Kemudian putih melangkahkan kudanya. Dijawab berikutnya oleh hitam, langkah satu. Ini putih kemudian mengajukan tawaran untuk ditukar ya. Pionnya diajukan tapi diabaikan oleh hitam ya. Oke, selanjutnya putih melangkahkan dua langkah untuk melindungi pion ini. Dijawab oleh hitam dengan langkah dua untuk membuka jalur menteri ya. Oke, kemudian putih di sini melindungi area di sini ya. Untuk menghambat dari jalur gajah nanti ketika ini makan ya. Kemudian putih hitam melangkahkan kudanya, dijawab oleh gajah putih ya yang menjepit raja ya. Oke, kemudian menteri keluar untuk mengancam gajah putih, kemudian menukar ya atau memakan kuda, kemudian dibalas dimakan oleh pion ya. Berikutnya putih melindungi pion ini dari ancaman pion dan juga menteri, dan kemudian hitam menghambat jalur rokade dari putih ya. Rokade pendek putih dihambat oleh langkah gajah ini. Oke, selanjutnya putih ingin keluar dari tekanan, dia melangkahkan kuda, kemudian dijawab oleh hitam dengan memakan dan di sini mengancam pion ini mengancam kuda dan gajah. Tidak ada langkah lain ya selain memakan pion. Nah, di sini putih memilih memakan dengan gajah ya, sehingga memberikan ancaman pada menteri. Menteri hitam kemudian dilindungi oleh pion ya, yang tentu ini kalau dimakan ya yang putih yang kalah ya. Tapi kalau gajah ini mundur juga akan kena salah satu. Nah, ternyata putih kemudian balik mengancam menteri ya, yang mana langkah ini sebenarnya langkah terjelek ya, karena tetap nanti putih akan kehilangan salah satu perwiranya ini. Nah, skak dari menteri ini mau tidak mau salah satu dari kuda atau gajah nanti yang akan kena. Ternyata putih memilih mengorbankan gajah. Ya, gajah betul-betul dimakan, sehingga di sini putih kalah satu material ya. Perwiranya kalah, yaitu gajahnya dimakan oleh pion, ditukar oleh pion. Nah, ini kemudian dimakan oleh menteri. Langkah berikutnya hitam semakin menekan putih ya dengan mengancam menteri, yang menyebabkan menteri harus memindah dan juga mengancam pion ini yang kemudian dilindungi oleh hitam kembali. Oke, putih meskipun kalah material berusaha untuk menekan hitam ya, yang kemudian dijawab oleh kuda ini. Kembali melakukan tekanan putih dengan menteri ke arah sini ya. Kemudian dijawab di perlindungan kuda ini ya. Oke, berikutnya putih kembali melancarkan serangan di pion ini ya, yang tujuannya adalah untuk ofensif ya. Ini karena salah satu jalur yang cukup rawan oleh hitam. Hitam melakukan perlindungan dengan menteri sekaligus mengancam pion ini untuk skak ya, karena pion ini tidak ada perlindungan. Ya, ternyata oleh putih pion ini sengaja dibiarkan ya, dan betul ditangkap oleh kuda, dimakan oleh kuda yang sekaligus mengancam menteri. Menteri putih kemudian mencoba untuk melakukan kembali ancaman. Ya, di sini yang agak keliru mungkin di hitam dengan melangkahkan pion ini, karena pion ini melangkah mau makan kuda juga ini akan kena ya.
Nah, oleh karena itu langkah berikutnya dimanfaatkan oleh putih ya. Jadi putih sekarang mengancam ya, ganti mengancam kuda ya, meskipun ada perlindungan dari menteri. Kemudian diperkuat di sini dengan dilindungi oleh gajah. Nah, di sini yang tidak disadari oleh putih bahwa pion ini dalam garpuan ya, dijepit karena tidak bisa kemana-mana, sehingga pion ini dimakan gratis oleh kuda sekaligus mengancam menteri. Nah, ini permulaan dari bencana hitam ya. Karena terancam, maka menteri ini harus berpindah tempat sehingga menjadikan pion ini menjadi santapan dari kuda. Kuda memakan pion sekaligus skak ya. Kemudian dibalas langkah perlindungan dari Raja Hitam dengan menggeser untuk mengancam kuda ya. Langkah selanjutnya dari putih membiarkan kuda ini dimakan raja dan mengumpan ya atau memakan kuda dari hitam dengan harapan dimakan oleh gajah, dan betul dimakan oleh gajah sehingga sekarang kembali posisinya normal ya. Nah, sama ya, karena hitam menukar bentengnya dengan dapat 2 perwira, yaitu gajah dan kuda. Nah, dalam hal ini posisi putih sekarang lebih unggul ya dalam serangan ya. Oke, pada posisi ini putih mengancam kuda ya. Nah, tentu kuda menghindar, tapi di sini memberi tekanan pada putih. Ya, kemudian kembali hitam mengancam menteri ya dari putih. Kemudian menteri berpindah ke hitam ini yang tidak disadari oleh hitam ya, karena pion ini menjadi santapan dari menteri yang tidak terlindungi ya, atau sulit untuk bisa terlindungi. Oke, nah ternyata langkah berikutnya adalah menggeser menteri. Ya, pergeseran menteri ini tentu tidak mengubah posisi di hitam, karena putih dengan mudah memakan pion sekaligus skak, dan hanya satu yang bisa dilakukan oleh hitam, yaitu memajukan benteng, dan itu tidak mengubah situasi di hitam, karena posisi benteng ini kemudian bisa dimakan oleh menteri dan skakmat ya. Oke, tentu ini sebuah perlawanan dari putih yang cukup energik ya, karena kalah perwira tapi kemudian mampu untuk melakukan serangan-serangan ofensif dan kemudian berbalik unggul dan memenangi dengan skakmat ya. Oke, mudah-mudahan permainan catur ini bisa menambah wawasan dan sekaligus bisa dinikmati. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.